Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Berarti secara hakikat hidup terus ya sang pengembara. Betul sekali Pak Ustadz. Apakah kita seperti di dunia, jasad, jiwa dan nyawa, kan gitu? Karena di sini yang namanya rizki pasti adalah kenikmatan. Cuma di situ nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa menghasut, nggak ada rasa iri dengki, kan gitu mungkin ya. Tidak kerja, betul ya sang pengembara. Betul, suami istri. Seperti itu adalah alam kebahagiaan. Apa yang kita cintai yang ada di dunia, ya kita rasakan di sana. Contoh cinta, kumpul maksudnya kayak anak-anak, saudara kita, istri, kan, orang tua kita, mbah-mbah kita. Saya meyakini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat saya, atau tidak bosan-bosannya kita sebagai sahabat senantiasa doa bidoa. Alhamdulillah malam ini kumpul bersama di majelis ilmu akhir zaman. Kita mengkaji tentang reinkarnasi. Apakah betul reinkarnasi itu ada? Saya mengambil dari satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu, lalu Allah menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Memang kalau di ajaran Muslim itu tidak begitu mengenal tentang reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah hidup lagi dengan menggunakan jasad baru. Seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz berdasarkan surah Al-Baqarah 28 bahwa terjadi itu sampai 3 kali. Semula engkau mati, hidup kembali, mati kembali, hidup kembali. Memang kajian ini jarang orang yang memahami, tapi itu karena kekuasaan Allah. Allah berkuasa atas makhluknya, mau menghendaki apa. Kita sebagai makhluk hanya patuh dan meyakini apa yang menjadi kehendak Allah. Di situ dikatakan walaupun kita mengenal Allah, tapi kita tidak meyakini atas kehendaknya, itu sama juga kita mengingkari. Itulah risikonya. Menurut pengalaman saya, reinkarnasi itu memang ada. Itu berlaku bagi insan atau manusia ciptaan Allah, bahwa kehidupan manusia itu turun ke alam dunia bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Allah. Jadi ketika turun ke alam dunia, masuklah ke dalam kandungan. Nah, ketika itu kita menjalani kehidupan di alam kandungan. Setelah sekian bulan, maka dimasukkanlah ruh, diikatkan oleh nyawa.
Nyawa itu adalah ikatan antara jasad dan jiwa atau ruh. Setelah berdegup jantung, maka sudah saatnya 9 bulan lebih beberapa hari, maka lahirlah. Ketika kita lahir di alam dunia, dari alam kandungan itu kita telah menjalani proses kehidupan yang ketiga. Setelah kita yang ketiga, dari mulai kecil bayi bisa merangkak, kita berjalan laun, akhirnya kita tumbuh menjadi seorang anak yang menuju kepada akil balik. Setelah akil balik, kita sudah bisa membedakan mana perbuatan baik, mana yang buruk. Disitulah perjalanan kita sampai akhirnya kita menjadi dewasa. Proses itu. Setelah dewasa, usia makin bertambah, berjalan, akhirnya kita masuklah kepada usia lanjut. Setelah kita usia lanjut menjalani kehidupan, maka ada ketetapan Allah yang diberikan kepada kita adalah tentang kematian. Walaupun di alam dunia orang kematian itu bervariasi, ada yang usia muda, ada yang usia lanjut, itu karena kehendaknya yang sudah tertulis di catatan Lauhul Mahfuz. Setelah kita meninggalkan alam dunia, maka jasad itu kita tinggalkan. Semula, sebelum di alam dunia, pada intinya kita telah hidup di alam ruh dengan berwujud ruh, tidak menggunakan jasad. Jasad itu yang kita gunakan di alam dunia adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Kalau kita dalam keadaan ruh turun ke alam dunia, maka kita tidak akan bisa menyentuh benda. Makanya Allah memberikan alat untuk bersosialisasi adalah jasad yang tercipta dari saripati tanah melalui proses kedua orang tua kita. Setelah kita usia lanjut, maka kita kontrak kehidupan di dunia sudah dilepas, sudah waktunya, maka kita meninggalkan alam dunia. Yang kita tanggalkan itu adalah jasad, lalu jasad dikuburlah. Setelah jasad dikubur, maka kita dijemput oleh makhluk Allah untuk diantarkan ke alam kubur. Setelah kita di alam kubur, itu ada tahapan berdasarkan apa yang telah kita cari di alam dunia. Setelah kita di alam kubur, di situ ada kehendak Allah. Ada proses perjalanan di alam kubur itu ada 3 tempat. Kita selamat, maka kita akan ditidurkan. Seperti mimpinya pengantin baru, begitu kita bangun, dunia telah berubah. Siap-siap kita untuk menjalani kehidupan di padang mahsyar. Bagi yang tidak selamat, maka akan mendapatkan siksa di alam kubur sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau belum selesai si siksa kubur, maka siksa itu akan dilanjutkan di neraka. Tapi bagi orang-orang yang selalu patuh akan perintah agama dan terus mencari kemuliaan, maka ruh kita itu masuk di alam kadam. Alam kadam itu adalah alam yang kehidupannya seperti kita di dunia, tapi dengan rasa kebahagiaan, tidak mengenal susah, tidak ada kayak yang ada adalah bahagia. Seperti itu. Ketika Allah berkehendak,
Walaupun kita tuh mengenal di alam saudara kita yang bisa masuk sesama orang tua kita, itu kita bersosialisasi seperti biasa. Ketika ada kehendak Allah yang memang kita tidak bisa tolak, maka kita akan seperti ketika kita sedang tidur, maka kita tuh akan diambil ruh kita dan dimasukkan lagi ke dalam jasad. Tapi prosesnya itu ada yang prosesnya itu ada. Jadi prosesnya ketika kita atas kehendak Allah untuk menjalani kehidupan yang kedua, maka ketika itu saat itulah nyawa kita yang asal di dalam kehidupan nyawa yang sudah bernama, maka dimasukkan lagi, ditempelkan ke rohani kita, lalu kita dibawa ke alam dunia, dimasukkan ke alam kandungan lagi. Tapi ketika nyawa, ketika dimasukkan ke dalam jiwa kita, maka ketika itu kita tidak menyadari, kita lupa akan masa-masa itu, akan masa kehidupan di alam dunia itu lupa. Maka kita dimasukkan di dalam kandungan itu, maka kita dinolkan kembali untuk menjalani kehidupan yang kedua di alam dunia itu melalui proses kelahiran kembali. Kita menjalani kehidupan yang kedua di alam dunia itu. Nah, disitulah kita diberi pelajaran hal-hal yang baru, yang bagaimana kita untuk memilih jalan yang baik, yang buruk. Disitulah kita mulai sesuatu yang baru, yang sebetulnya kita pernah menjalani kehidupan. Itu semata-mata bukan karena kehendak kita, itu karena kehendak Allah. Pada hakikatnya, kenapa manusia ada yang diperlakukan seperti itu? Karena kehendak Allah, tapi untuk meningkatkan derajat kemuliaan, untuk meningkatkan derajat kemuliaan. Kecuali makhluk-makhluk Allah yang sudah mencapai titik puncak kemuliaan, tidak akan bisa turun kembali. Bukan derajat itu adanya di dunia, titik kemuliaan. Setelah itu kita menjalani kehidupan yang kedua, agar kita mengenal jati diri kita siapa yang sebenarnya. Berjalanlah mengikuti tuntunan agama, setelah fase itu naik yang ke lebih atas untuk mengenal rohani kita, maka masuklah ke jenjang toreko. Di situ akan mulai mengenal tentang hal gaib yang bisa kita cerna oleh panca indera keenam. Disitulah informasi akan didapat berdasarkan leluhur-leluhur yang pernah hidup di masa lalu. Makanya ada istilah, kenalilah jati diri kita, siapa diri kita. Disitulah hakikatnya. Setelah itu kita mengenal itu, maka secara otomatis kita akan merasa bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih meningkatkan derajat kemuliaan kita kelak. Kedua kali. Ada yang menjalani kehidupan sampai ketiga kali. Seperti yang saya jelaskan, akan seperti itu. Dan itu tidak semuanya berlaku bagi seluruh manusia, tidak. Baik manusia maupun golongan jin, tidak. Yang saya ketahui, jumlah yang menjalani kehidupan reinkarnasi bagi manusia semenjak Adam sampai sekarang yang menjalani kehidupan pertama kali ke satu adalah tidak lebih dari 475 manusia di seluruh dunia, terhitung sejak Adam sampai sekarang. Bagi yang menjalani kehidupan sampai ketiga kali, hanya tidak lebih dari 68
manusia. Seperti itu. Jadi bukan hal yang tidak mustahil hal itu terjadi. Bagi siapapun yang Allah kehendaki, kita tidak bisa mengingkari. Dan kita yang ada hanyalah patuh atas kehendaknya. Demikian Pak Ustaz. Itulah ilmu ini ada di mana-mana dan bisa menempat di mana-mana. Dan kita jangan takut untuk mencoba dan mencoba. Apa yang diuraikan sang pengembara itu sangat asik. Butuh perenungan, butuh mengkaji, penganalisisan, baik melalui jasmani, nafsani, dan ruhani. Memang setiap manusia atau setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi ini pasti melalui angka 1 sampai 9. Contoh begini, bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang isinya adalah catatan-catatan, yakni di kitab namanya Lauh Mahfuz. Disitulah catatan-catatan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Itu bagi saya itu bahwa alam yang namanya Lauh Mahfuz itu kalau saya artikan di sholat subuh atau di alam arwah ya. Dan kita mengalami kehidupan yang kedua adalah di sholat duhur, yakni di alam kandungan yang umumnya 9 bulan 10 hari. Antara pertemuan tozon dan ovul 40 hari pertama dengan jumlah 360 juta sel yang jadi satu akan menempel di dalam dinding rahim. Itu 40 hari pertama. 40 hari yang kedua itu segumpal darah. 40 hari yang ketiga itu sudah membentuk. Dan 40 hari yang ketiga yang terakhir itu ditiupkan ruh dan dibeat oleh Allah dengan la ilaha illallah. Baik anak Majusi, baik anak Nasrani, baik anak Yahudi maupun Islam itu sendiri. Makanya kata orang-orang medis, kalau bayi yang lahir yang sehat pasti menangis. Itu betapa beratnya untuk menjaga la ilaha illallah dalam menjalani hidup kehidupan di alam asar, yakni alam dunia. Dan kita ini di fase yang ketiga. Tadi fase pertama itu di sholat subuh ya, atau di alam di Lauh Mahfuz ya. Fase yang kedua adalah sholat duhur. Di sholat duhur itu di alam kandungan. Yang ketiga ini kita di alam dunia. Nah, di sini kita akan mengalami dua kehidupan lagi, yakni alam barzah yang disebut alam maghrib. Di fase keempat ini yang namanya sholat maghrib itu waktunya pendek. Dan fase kelima itu di sholat isya, yakni makanya waktunya panjang di sana. Kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan beserta Muhammadur Rasulullah pasti selamat. Itu janji Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi kita ya tetap berlomba-lomba. Bagaimana yang tadi sang pengembara katakan gitu. Biar kita punya martabat, punya singgasana di sisi Allah.
Walaupun tadi uraian sang pengembara sudah jelas dan gamblang ya kan, cuma itu butuh kajian yang bentuknya praktek. Harus aksum tuyur itu ma'rifatalahi, harus uslatu yuritu ma'rifatatdunya, harus walju'u yuritu ma'rifatasetoni, dan harus wasyaharu yuritu ma'rifatanafsi. Gitu. Jadi butuh praktek, butuh petualang, baik petualang secara nafsani dan secara rohani gitu. Intinya bahwa kita ngumpet di mana saja berada pasti akan mengalami pindah alam. Dan secara hakikat, kalau apa yang dikatakan tadi sang pengembara, sebetulnya tidak ada kematian. Sebetulnya hidup terus, ya kan? Cuman pindah saja. Itu. Dan saya bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taksabanal lazina kutilu fi sabilillah amwatam bal ahya inda rabbihim yurzakun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Berarti secara hakikat hidup terus ya sang pengembara. Betul sekali Pak Ustadz. Bagi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ketika mencari di dunia, iya. Kembali. Bagi orang-orang yang hanya sebatas pengenal Allah berdasarkan keyakinannya, dia hanya diistirahatkan tidur panjang sampai hari kebangkitan. Tidurnya seperti pengantin baru. Iya. Dan ini tapi kan bagi yang mendapatkan kemuliaan, maka dia hidup yang abadi di alam penantian atau alam kubur, tapi tidurnya seperti kita tidur di alam dunia, ada bangun, ada tidur seperti itu, tapi tidak tidur panjang gitu. Iya. Begitu. Mantap. Karena di situ itu ada rizki. Rizki apa? Apakah kita seperti di dunia, jasad, jiwa, dan nyawa? Gitu. Karena di sini yang namanya rizki pasti adalah kenikmatan. Seperti kenikmatan yang ada di dunia, apakah kenikmatannya berbeda? Seperti itu. Cuma mungkin kalau secara pribadi saya, cuma di situ nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa menghasut, nggak ada rasa iri dengki kan gitu mungkin ya. Tidak kerja betul ya sang pengembara. Suami istri. Seperti itu. Itu adalah alam kebahagiaan yang alam penantian sebelum dunia ini hancur. Kalau di akhirat ya memang akan sama seperti di alam kubur yang mendapatkan rezeki sama. Cuman perbedaannya bahwa kenapa kita itu di alam mendapatkan, sejatinya ruhani kita itu tidak pernah mati. Sedangkan nyawa kita di alam kubur itu tidak membawa nyawa. Nyawa itu ditaruh di loker di alam nyawa yang kelak ketika hari kebangkitan di padang mahsyar, maka kita akan diciptakan jasad lagi yang menyesuaikan. Jasad itu bukan dari tanah, yang menyesuaikan dengan alam akhirat. Makanya ketika orang yang disiksa di neraka bersama jasadnya, dia tidak akan hancur. Nah itulah kebesaran Allah. Jadi tubuh kita, jasad kita itu akan menyesuaikan dengan keadaan di alam sana yang lepas dari materi unsur tanah. Seperti itu. Kebahagiaan kebahagiaan yang dikatakan Pak Ustadz itu sebetulnya betul. Itu adalah sebenar-benarnya wahyu sebetulnya. Ya, jadi
hakikat penjabaran ya seperti itu sebetulnya yang disampaikan itu. Terima kasih. Dan itu kan begini, Sang Penggembara. Apa yang kita cintai yang ada di dunia, ya kita rasakan di sana. Contoh cinta, kumpul maksudnya kayak anak-anak, saudara kita, istri, kan, mbah-mbah kita, orang tua kita, mbah-mbah kita. Saya meyakini itu. Pasti itu, pasti. Dan makanan pun yang kita gemari di dunia, kita akan merasakan di sana. Tapi dalam berwujud nur. Cahaya. Nah, inilah rimbunnya, jadi rimbun otak kita. Sang pencari. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Sang Pengembara, terima kasih Abaino diberikan kesempatan untuk sedikit mengulik sesuai dengan perjalanan pencarian ilmu di dunia ini dengan segala proses kehidupan. Kalau saya sih sebagai Muslim, saya akan menuju pada rukun iman, yaitu percaya kepada Allah. Siapa sih Allah itu? Allah itu kan Sang Pencipta. Jadi ketika kita percaya kepada Allah, jangan sekali-sekali kita untuk membatasi tentang kuasanya Allah, kehendak Allah, ketetapan Allah. Karena juga dalam firman yang pernah saya baca dalam Al-Quran, ilmunya Allah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Dan ketika Allah berkehendak untuk memberikan ilmu yang belum tertulis kepada makhluk yang dikehendaki, itu haknya Allah gitu. Karena Allah Sang Maha Pencipta dan Allah Sang Maha Berkehendak. Ketika kita udah menyadari sebagai makhluknya, jikalau lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ilmunya Allah, tidak akan pernah cukup gitu. Kita selalu paham tentang itu, tapi terkadang kita dalam ketidaksadaran juga terlalu mudah untuk membatasi ilmunya Allah, terlalu mudah untuk membatasi kehendak Allah dan ketetapan Allah. Sedangkan ketetapan Allah itu juga ada di rukun iman yang terakhir. Jadi pada prinsipnya juga Allah itu juga, kalau kita berbicara tentang reinkarnasi kan berbicara tentang ruh. Allah juga pernah berfirman gitu, ketika memang Hai Muhammad, ada yang menanya tentang ruh gitu, bahwa ruh itu adalah urusanku, rahasiaku. Hanya sedikit orang yang memahami tentang ilmu ruh tersebut gitu. Jadi dalam hal ini bagi saya, apa yang menjadi ilmu-ilmu yang baru, saya selalu membuka dan bertoleransi untuk bisa menerima secara pikir, secara akal, dan ruhani. Karena memang kita diwajibkan untuk mencari kebenaran yang sejati. Dalam mencari kebenaran sejati itu selayaknya dan sepantasnya kita juga memahami tentang jati diri kita yang sebenarnya itu siapa sih gitu. Nah, kita kembali lagi ketika memang kita berusaha, kita berdoa, memohon kepada Allah setiap malam, merenung setiap malam, mengkoreksi diri setiap malam. Pastinya Allah itu Maha mengetahui, dan janji Allah itu pasti memberi petunjuk kepada apa yang dikehendakinya. Kalau memang Allah berkehendak memberikan rahasianya kepada seorang makhluk Allah, dan Allah pun tidak akan memilih-milih juga gitu, siapa yang akan diberikan. Itu haknya Allah. Mungkin begitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi yang tentunya biar rimbun otak kita ya. Dan ya, secara pribadi saya memberikan satu nasihat untuk pribadi saya. Walaupun Allah ini ghaib bil ghaib, tapi dengan kita mencintai Sang Maha Pencipta dengan bukti seperti
titik hitamnya yang ada dalam diri kita, yakni titik hitamnya mata. Makanya di situ di dalam titik baknya bismillah itu bika nama kana wa biyakun mayakunu. Kata Allah, sebab adanya saya sesuatu timbul ada, dan sebab adanya saya sesuatu timbul ada, kata Allah. Nah itu, cahaya kita ada dalam titik hitamnya mata, sehingga lautan yang sangat luas masuk dalam titik yang kecil. Langit yang sangat luas masuk dalam titik yang sangat kecil. Itulah kebesaran Allah terlihat di dalam jasmani kita, nafsani kita, ruhani kita. Makanya kita sering memberikan nasihat, termasuk untuk diri saya sendiri. Saya berusaha senantiasa belajar menghidupkan setiap detik, ingat kepada Sang Pemberi kehidupan, yakni Allah Ta'ala. Ini mungkin Abah Nino ruang dan waktu saya berikan ini. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saya penjelasan dari sang pengembara Pak Ustadz dan Pak Agus, saya tidak menyangkal, karena ketika kita bicara dengan sifatnya Allah gitu kan, Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak, dan kita sebagai makhluknya itu hanya bisa menerima gitu apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi ketetapannya, dan semuanya itu adalah skenario yang dibuat oleh Allah dengan cerita reinkarnasi dari agama yang lain. Nah itu semuanya sebenarnya mungkin ada kaitannya dengan wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah. Ya menurut saya seperti itu Pak Ustadz. Mantap. Ringkas tapi padat, tapi bernilai tinggi. Jadi buat netizen ya, bahwa sesungguhnya manusia tidak berdaya tanpa ridho dan izin Allah. Makanya baginda Rasul mengajarkan tentang kelemah lembutan, andap pasor, pemaaf, selalu bermusyawarah dengan sesuai kadar kemampuan masing-masing. Karena secara hakikat sesungguhnya manusia, andai kata saya menyalahkan Pak Agus ini salah, ini dari yang tadi diceritakan Pak Agus nih. Ini namanya ayat koniyat. Yang tadi Pak Agus ayat yang tidak tertera, ya kan. Nah, ini kan nuding ini, Pak Agus salah itu, ya kan? Ke Pak Agus 1, tapi ke saya 3 nih. Yang bagus adalah ini nih, andap asor, gitu kan. Selalu bahwa kita adalah supernya kekurangan. Kadang kita membatasi Allah yang sebetulnya ini hakullah, tapi kita ikut-ikut di dalamnya. Gitu loh. Kita hanya ud'uni astajib lakum gitu loh. Kita hanya memohon, meminta gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberi ridho dan izin Allah. Jadi alangkah lebih indahnya kalau setiap detik kita ingat kepada Sang Pemberi kehidupan, dan alangkah indahnya kalau dalam diskusi kita tidak ada batasan di dalam kita menganalisis, di dalam kita tafakur, ya kan, tadzakur sampai kepada tasyakur yang ditetapkan oleh semua narasumber ini, khususnya Pak Danu sang pengembara. Gitu. Karena pada hakikatnya kita belum memahami diri kita sendiri gitu loh, tapi lebih senang memahami diri orang lain. Ya sang pengembara ya. Betul.
Itu. Memahami orang lain, tidak memahami diri kita siapa gitu. Eh, eh, Mau memahami, istilahnya mau dipahami, tapi nggak mau memahami gitu. Makanya mendalam sekali tadi yang diungkapkan tiga narasumber ini. Apa ya, insya Allah lah. Jadi kita perlu ada garis La ilaha illallah dan garis Muhammadur Rasulullah, kan seperti itu. Dan ini yang menjamin kita selamat itu ada di La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semua zikir itu baik, baik yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting kan tidak nyanyi-nyanyi kan, gitu kan, sama membara. Iya, iya. Itu. Karena ilmu ini, apalagi ilmu tentang apa yang dikatakan sang pengembara, sang pencari, Abanino, yang masalah ketauhidan itu, masya Allah, luasnya. Tidak bisa dijangkau oleh akal gitu loh. Itu. Tapi kadang ya itu. Makanya orang yang memahami tentang jati diri, memahami dirinya, maka tidak akan mencubit orang lain atau menyakiti orang lain gitu. Itu nggak mungkin nggak ada perang kalau memang betul-betul akhlak yang diajarkan Allah melalui Rasulullah diterapkan di dalam kehidupannya. Nggak ada yang namanya KDART, nggak ada yang namanya bermusuhan, nggak ada yang namanya saling berantem gitu. Karena itu sifat Muslim adalah yang seperti itu, lemah lembut, pemaaf, andap asor, ya kan, doa bidoa kan itu seperti itu. Itu sang pengembara tentang reinkarnasi ini. Barangkali ada tambahan. Monggo. Ya, sebetulnya penjabaran sih sebetulnya banyak, tapi saya menjelaskan yang intinya seperti itu. Mengenai reinkarnasi, memang di dalam ajaran Muslim maupun Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, yang saya jelaskan terjadi proses kehidupan sekali, kedua kali, ketiga kali, sejumlah itu. Tapi saya tidak menyinggung tentang ajaran-ajaran lain yang memang atas kehendak Allah adalah seperti Hindu, memang beliau mengenal itu. Itu memang aturannya seperti itu. Tapi secara garis besar sudah dibatasi oleh Allah. Di dalam Hindu itu setiap penganutnya mengenal tentang reinkarnasi, tapi hanya sebatas 3 kali sesuai surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 28 itu. Kalau tidak selesai-selesai, kapan akan mendapatkan penghisapan? Karena setiap manusia akan mengalami berpindahnya alam dan mendapatkan istilahnya buku rapot amal baik dan amal buruk gitu loh. Tapi memang itu berlaku bagi seluruh makhluk manusia. Walaupun agamanya pun berbeda, tapi proses itu tidak akan lebih dari 3 kali berulang-ulang. Tidak akan, karena Allah sudah membatasi, karena menyangkut tentang perjalanan alam dunia harus berakhir. Seperti itu Pak Ustadz. Yang pertama akan saya lengkapi penjelasannya Pak Ustadz Harjoko tentang nafsan. Nafsan itu nafsu ya. Jadi ketika kita di alam ruh itu sebetulnya kita itu sebetulnya tidak memiliki nafsu, karena nafsu walaupun makan di sana tapi materinya yang dimakan beda, kehidupannya sama, ada wanita. Nah, ketika kita diperjalankan masuk ke alam dunia, maka nafsu itu ditempelkan ke dalam jasad.
Jadi nafsu itu ada nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Nafsu yang buruk itu adalah alat untuk uji kita, yaitu adanya makhluk Allah sebagai yang akan memelesetkan kita dalam kehidupan di alam dunia, yaitu iblis. Jadi makanya nafsu itu di dalam agama, di dalam Muslim itu ada nafsu amarah yang buruk, nafsu mutmainah, nafsu sofia, nafsu walamah yang buruk di situ. Makanya kita dikenalkan oleh Allah melalui para utusan tuntunan agama. Tinggal memilih nafsu baik, kita akan menjadi baik. Nafsu untuk belajar, nafsu untuk tafakur, nafsu untuk menafkahi, gitu. Tapi kalau kita mau celaka, ikutilah nafsu yang buruk itu, karena otomatis akan menuntun kita masuk neraka. Karena apa? Mau mengikuti bisikan iblis. Jadi nafsu buruk itu memang pelengkap uji kita, gitu loh, di alam dunia. Ketika kita meninggalkan alam dunia, maka nafsu buruk itu akan tertinggal bersama jasad. Yang masuk ke alam kubur, alam barzah itu adalah nafsu yang baik, gitu, seperti itu. Itu yang saya melengkapi apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz Harif Joko, untuk melengkapi saja sebagai jendela pemahaman agar lebih luas. Nah, terus apa yang dijelaskan Pak Agus tadi, Abah Nio ya, barusan tanya ya, yang kedua ya. Sebentar, sang pengembara. Sebentar. Ya. Sebentar. Ya. Itu yang di dalam Al-Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang buruk. Jahat. Iya. Yang buruk. Gitu. Ini apa ya namanya? Nggak terasa ini udah lama, saking betahnya. Ini alangkah indahnya kalau kita sudah hidup dulu. Dan tentunya saya memohon kepada kawan-kawan nih, paling tidak ada ada kesimpulan dan pesan ya kepada kawan-kawan kita yang di lecet atau di pemirsa atau netizen. Mungkin dari Abah Ino dulu. Abah Nino, dari Abah Nino dulu coba. Iya. Ya, kesimpulan dari saya itu, ilmu itu luas. Ilmu itu kita tidak boleh membatasi ilmu, karena ilmu itu lebih banyak yang tersirat dibandingkan dengan yang tersurat. Jadi berpikirlah lebih jauh gitu, untuk lebih bijak gitu, untuk lebih mudah menerima ilmu, pemahaman ilmu. Ya seperti itu Pak Ustadz. Mantap. Sekarang Pak Sang Pencari, monggo. Ya, dunia ini penuh dengan keberagaman, penuh dengan perbedaan. Marilah kita melihat perbedaan itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan perbedaan tersebut menjadi perpecahan, menjadi permusuhan, tapi jadikanlah perbedaan itu untuk perdamaian. Dan marilah kita buka dengan kesejukan, dengan kedamaian, untuk bisa menerima ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketauhidan, akidah, dengan selalu memohon kepada Allah untuk selalu memberikan petunjuk kepada jalan yang benar menuju keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih Pak Ustadz.
Mantap. Mantap. Sekarang ini tuan besar ini, sang Pak Danu sang pengembara. Nah, Statement terima akhir. kasih, Pak Ustadz. Sampai sekarang saya memang sudah tertanam di dalam kolbu saya. Saya tidak mau menyalahkan orang di luar sana, apapun mempermasalahkan apa yang kita bicarakan ini. Tapi saya bisa memahami itu bukan karena saya, karena semata-mata ridhonya Allah memberikan keilmuan kepada saya. Jadi, kalau yang ada di luaran sana, kita sering mendengar hal-hal yang dapat diperdebatkan. Saya tidak akan membanyak reaksi. Karena apa? Karena yang saya pahami, mereka itu belum paham saja. Belum mengerti seperti apa tentang perjalanan rohani saya. Jadi saya menganggap wajar. Ibarat anak itu masih sekolah SD, kita sudah melampaui SMA. Seperti itu. Jadi saya tidak mau memperdebatkan karena Allah itu memberikan ilmu kepada masing-masing yang dikehendaki. Jadi saya lebih banyak diam karena saya menganggap bahwa mungkin dulu saya juga akan seperti itu. Ketika belum memahami tentang sejatinya ilmu yang diberikan Allah itu demikian luar biasanya, jadi saya lebih banyak diam. Kecuali bagi orang yang ingin menimba dan bertanya, akan saya jelaskan yang sebenarnya. Tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya lebihkan sedikit pun, karena apa yang saya alami, itulah sejatinya anugerah yang diberikan Allah. Kalau saya pun menambahi, berarti saya akan dipantau oleh Yang Maha Pencipta. Penyampaian itu akan salah, gitu loh. Saya tidak akan berani, karena itulah ilmu sejatinya yang harus disampaikan. Ya, apa yang saya alami itu yang saya sampaikan. Jadi pada malam ini saya tidak pernah menjudge seseorang yang ada di luar sana berkata dan lain sebagainya tentang mempermasalahkan bahwa reinkarnasi ada atau tidak, dan tidak meyakini. Saya tidak menyalahkan karena belum paham saja. Ternyata apa yang dijelaskan itu ternyata ada guratan kehendak Allah yang masuk di dalam Al-Quran. Yang menafsirkan pun belum memahami, makanya saya lebih baik diam. Ternyata ada ayat-ayat semua tentang kebahagiaan di alam barzah, tentang Allah berkehendak menghidupkan manusia berulang-ulang. Itu kan bukan karena manusia. Orang kita hidup di alam dunia juga kita nggak ngerti kok. Masa mau protes, mau membatasi kekuasaannya Allah. Demikian Pak Ustadz penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sang pengembara. Para netizen, kita minta maaf. Tentunya barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan. Mungkin banyak yang tidak sependapat. Tapi intinya atau hakikatnya adalah tujuan kita satu, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya akhiri, Allahul Hakim al-Hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.